Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, pertama-tama kita menyerahkan kebaktian kita, agar kiranya Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Saat teduh kita mulai. Amin. Kita mulai ibadah kita angkat pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP 559 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil dan mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Lebih mulia
Hukum Taurat, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang dosa di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum-Mu. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda. Tetapi ingatkanlah kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang berdosa ini. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada kebaktian kita minggu hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Kolose,
pasal yang pertama, dari ayatnya yang pertama sampai dengan ke-14. Kolose pasal yang pertama, dari ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-14, kita membacanya secara bergantian. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius, saudara kita. Kepada saudara-saudaraku kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan dalam sejahtera Allah, Bapa kita yang menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di surga, tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil, yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengar dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenar. semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayanan yang kami kasihi, yang bagi kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Sebab itu, sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada henti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan yang sempurna, Sehingga hidup layak di hadapan-Nya, serta dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang menyaksikan kamu untuk mendapatkan bagian dan apa yang untuk orang kudus. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Kita sama-sama di ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian epistel pada minggu kita hari ini. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ina Kamis.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Amahuria.
Kita dengarkan warta jemaat kita pada minggu hari ini. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 10 Juli 2022. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita hari ini minggu keempat setelah Trinitatis, dan topik minggu memberitakan dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, untuk mengisi KOR untuk minggu tanggal 17 Juli 2022, pukul 9 WIB, KOR Gabungan Perempuan, Ama Huria, Ama Salom. Pukul 15 WIB, Remaja NHKBP. Yang ketiga, kebaktian sektor. Hari Selasa 12 Juli 2022, Sektor Nazaret, Keluarga Situa T. Manurung, Inang Buru Manalu, alamat Rawakalong, RT 03 RW 04. Yang kedua, Sektor Judea, di rumah keluarga DR Tapu Bolon, Inang Buru Sihotang, Jalan Kenari 6 Angkatan Darat. Yang ketiga, Sektor Roma, keluarga S. Sinaga Buru Parhusip, Jalan Gutot RT 01 RW 02 nomor 16. Yang keempat, Sektor Efesus off. Yang kelima, Sektor Korintus off. Yang keenam, Sektor Kanaan, di rumah keluarga Nyonya Manurung Borusitorus, alamat Jalan Tidar Komplek Kopassus Pelita 2. Yang ketujuh, Rabu 13 Juli 2022, Sektor Sion, keluarga Situa El Sinurat, Inang Boru Luban Gaul, alamat Bakti Abri. Yang kedelapan, Sektor Betania, keluarga Nyonya Simatupang, Inang CST P Boru Sirait, Komplek Depen RRI. Yang kesembilan, Sektor Filipi, keluarga G Sinaga Inang Boru Sialagan, alamat Cisalak Pasar. Yang ke-10, Sektor Galatia, keluarga M Sitorus Inang Boru Sidauruk, Jalan Dongkal Sukatani. Yang ke-11, Sektor Kolose, di rumah keluarga M Siregar Inang Boru Tapu Bolon, Gang Masjid Cisalak. Yang ke-12, Sektor Bethlehem, di rumah keluarga Nyonya Sihombing Inang Boru Tapu Bolon, alamat Cilangkap RT 03 RW 11 nomor 18 Tapos. Yang keempat, Parheheon Kategorial Ina, kegiatan sebelum perayaan puncak yaitu pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022, yaitu yang pertama lomba memasak, yang kedua merangkai bunga altar gereja, yang ketiga lomba cerdas cermat Alkitab. Pesta puncak Parheheon Perempuan di hari Minggu tanggal 17 Juli 2022 yang akan datang diadakan ibadah minggu, dan pesta puncak Parheheon Perempuan masuk pukul 9 WIB. Yang kelima, penghargaan untuk anak berprestasi. Sesuai dengan program diakonia di gereja kita akan diadakan penghargaan kepada anak yang berprestasi di gereja kita, yaitu juara 1 sampai juara 3 tingkat SD sampai dengan SMA, baik prestasi akademis dan non-akademis, misalnya olahraga, dan dilaksanakan pada awal bulan Agustus 2022. Dihimbau untuk membuat surat keterangan dari sekolah yang menerangkan kejuaraan anak di sekolah masing-masing. Data diserahkan kepada seksi pendidikan di gereja kita paling lambat tanggal 31 Juli 2022. Yang keenam, GOC, pelepasan anak sekolah minggu ke remaja. Dibuka pendaftaran untuk pelepasan anak sekolah minggu ke remaja untuk anak sekolah minggu yang aktif
maupun yang tidak aktif di sekolah minggu kita. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 10 sampai 13 Juli 2022 dan bisa mendaftar melalui guru sekolah minggu. Pelepasan dilaksanakan di gereja pada tanggal 23-24 Juli 2022 mulai pukul 13 WIB sampai dengan selesai. Yang ketujuh, persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Juli 2022. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhalado sektornya masing-masing. Yang kedelapan, persembahan dana pensiun HKBP. Di minggu kita hari ini kita mengumpulkan persembahan terakhir ke dana pensiun HKBP di persembahan yang kedua. Yang kesembilan, pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Di minggu kita hari ini sampai tanggal 30 Juli 2022 dibuka pendaftaran pelajar SIDI tahun ajaran 2022-2023. Formulir pendaftaran bisa kita minta melalui perhalado sektor masing-masing. Yang ke-10, Bebelkam Remaja Naposo. Di hari Sabtu dan Minggu kita hari ini, remaja dan Naposo di gereja kita mengadakan kegiatan Bebelkam di Pondok Halimun Sukabumi yang dipimpin oleh Amang Pendeta Esron B. Tampu Bolon MTH, Amang Situa M. Hutagalung, Dohot Inang Situa H. Borusiaturi. Yang ke-11, rapat pembentukan panitia pesta tahun kesehatian dan pesta Gotilon. Di hari Senin 11 Juli 2022 diadakan rapat pembentukan panitia pesta tahun kesehatian dan pesta Gotilon di aula gereja. Mulai pukul 19 WIB dihimbau untuk 3 orang jemaat dan dari setiap sektor untuk menghadirinya. Yang ke-12, panitia tahun kesehatian HKBP Distrik 28 Deboskap. Telah terbentuk panitia tahun kesehatian HKBP Distrik 28 Deboskap dan yang menjadi panitia dari gereja kita yaitu Amang E. Sinaga sebagai wakil ketua, Amang AJ Manalu, Nyonya Simanu Kalit Boru Bintang, Dohot Amang Situa R. Hasugian sebagai bidang dana, Inang Nyonya Manalu Boru Tanjung sebagai bidang konsumsi. Setelah pembacaan warta, mari kita dengar sosialisasi panitia tahun kesehatian HKBP Distrik 20 Deboskap Rayon 3. Yang ke-13, mulai minggu kita hari ini telah menjadi jemaat di gereja kita keluarga Tongam Herianto Pardede ST, Melisa Margareta Boru Simajuntak SE dengan 2 anaknya. Pindah dari HKBP Cilincing Resort Jatiwaringin masuk ke sektor Kanaan. Yang ke-14, jemaat pindah. Mulai minggu kita hari ini, keluarga Beni Rianto Simanulang SE, Yuni Martauli Boru Luban Gaol dari sektor Sion pindah ke HKBP Bandar Klipa Resort Epipanias Tembung. Mulai minggu kita hari ini, keluarga Mosden Manulang, Rospita Borusinaga dengan 2 anaknya dari sektor Bethlehem pindah ke HKBP Panjang, Resort Panjang. Yang ke-15, berita duka cita. Telah berpulang ke rumah Bapak di surga, yaitu Ibu Delima Nainggolan, Oppu Herlina Boru, lahir 3 Agustus 1951, meninggal 8 Juli 2022, tutup usia 71 tahun. Istri dari Bapak K. Sihotang dari sektor Nazaret. Kita doakan supaya keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan cepat terhibur. Di minggu kita hari ini diadakan acara kebaktian di rumah duka masuk pukul 9 WIB. Yang ke-16, batas pemakaian gedung gereja. Sesuai hasil keputusan Parhalado demi keamanan di gereja kita, mulai minggu hari ini
batas untuk pemakaian gedung gereja kita hanya sampai pukul 22 WIB atau pukul 10 malam. Yang ke-17, jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 3 Juli 2022 634 orang. 18 jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 40 orang, ulang tahun pernikahan 20 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 4 sampai 10 Juli 2022. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 20 ayat 5, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Yang ke-19, persembahan bulanan dan tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 7 kepala keluarga sebanyak Rp1.470.000. Yang ke-20, persembahan iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 8 kepala keluarga sebanyak Rp1.550.000. Yang ke-21, keuangan gereja. Huria Rp14.468.000, pembangunan Rp2.808.000, pusat Rp1.791.000, jumlah Rp19.067.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Mari kita dengarkan sosialisasi panitia tahun kesehatian HKBP Distrik 28 Deboskap Rayon 3. Kami persilakan. Horas Ambang Idang serta anak-anak kami Naposo Bulung yang berbahagia, selamat hari Minggu. Kami panitia tahun kesehatan HKBP 2022 Distrik 28 Deboskap Rayon A akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan dan pencarian dana untuk kegiatan tahun kesehatan dan sekalian pesta ulang tahun Distrik 28 ke-10. Jadi Distrik 28 Deboskap sudah dibagi menjadi 4 rayon, artinya untuk memudahkan pelaksanaan pencarian dana ataupun kegiatan-kegiatan lain seperti Rayon 1 Bogor dan sekitarnya, Rayon 2 Cilengsi dan sekitarnya, Rayon 3 Depok Raya meliputi Depok 1, Resort Depok 1, Resort Depok Timur, Resort Depok 2, Resort Cimanggis, dan Resort Paulus Sukatani. Sedangkan Rayon 4 adalah Kalimantan. Jadi Ambang Inang, kita ditugaskan untuk mensukseskan kegiatan tahun kesehatan dan pesta ulang tahun Distrik ke-10 untuk tahun 2022. Sebagaimana program kerja daripada Distrik 28 Deboskap, maka kami akan melaksanakan kegiatan sebagai berikut, hanya berupa pelaksanaan di hari puncak. Jadi hari puncak tahun kesehatan dan pesta ulang tahun Distrik ke-10 ada 2 bagian. Pertama, pesta Serayon 3
dilaksanakan tanggal 11 September 2022. Kemudian Pesta Puncak Distrik 28 Debos Cup yang dihadiri oleh Opui Eporus HKBP akan dilaksanakan bulan Oktober sekitar tanggal 16 Oktober 2022. Jadi di sini Amang Inang kami akan mensosialisasikan bagaimana cara pencarian dana tersebut. Sebagaimana telah digarisbesarkan bahwa Distrik 28 Debos Cup dari 4 rayon tersebut kita harus bisa mengumpulkan dana sebanyak 2,7 miliar rupiah. Ya, 2,7 miliar rupiah. Sementara kita dari rayon 3 kita harus bisa mengumpulkan dana sebesar 800 juta rupiah. Sedangkan kita untuk resort HKBP Cimanggis, yaitu HKBP Cimanggis dan HKBP Kota Depok, kita harus bisa mengumpulkan dana sebesar kisaran 75 juta sampai 100 juta rupiah. Bagaimana cara mencari dana tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, kita menjalankan proposal kepada donatur baik yang di HKBP Cimanggis maupun yang di luar HKBP Cimanggis, misalnya seperti saudara-saudara kita ya Amang Inang ya. Juga kita akan menjalankan kopi proposal ini sudah kita bagi-bagi ke masing-masing sektor supaya nanti masing-masing sektor akan menjalankan list yang tercantum di dalam proposal ini, di mana telah ditetapkan bahwa setiap keluarga memberikan sumbangan kasih atau tali kasih untuk merayakan ulang tahun HKBP Distrik 10 dan puncak tahun kesehatan 2022 ini. Kemudian dalam pelaksanaan itu kita juga akan menjual kupon sebesar Rp20.000 per lembar dengan hadiah nanti berupa elektronik ya seperti kulkas, motor dan lain-lain. Kemudian nanti kita akan melaksanakan juga pencarian dana melalui penjualan ulus. Ya, jadi nanti tiap ruas nanti akan kami kunjungi siapa-siapa yang berkenan untuk membeli ulus tersebut. Sebesar nilainya ulus tersebut adalah Rp10 juta per lembar. Ya, 10 juta per lembar. Tapi ini semua distrik 28 Debos Cup udah kita berusaha untuk menghubungi pihak-pihak yang berkenan untuk ulus tersebut, di mana nanti Amang Opui Eporus akan menguluskan di pesta puncak tahun kesehatan di Gedung Ronatama Depok tanggal 16 Oktober 2022. Jadi kegiatan-kegiatan tersebutlah yang akan kami lakukan. Jadi mohon Amang Inang terutama kepada Perhalodo kami HKBP Cimanggis beserta Amang Pendeta supaya mendukung semua kegiatan kami karena ini adalah perpanjangan tangan daripada Amang Perhalado dan Amang Pendeta dalam pencarian dana tersebut. Dana tersebut sebesar 2,7 M itu digunakan adalah untuk satu, ke kas distrik 100 juta, kemudian untuk rumah dinas preses sebesar 400 juta, dalam hal ini adalah untuk sertifikasi rumah yang sudah ada menjadi milik HKBP. Kemudian untuk membantu pelunasan hutang Gedung Sopo Marpikir 2 miliar.
Jadi ini sudah diberikan oleh Yayasan Sopo Marpikir bahwa semua AKBP di distrik, baik itu distrik Tangerang, distrik Bekasi, distrik DKI maupun distrik Banten Tangerang ya. Kemudian distrik Deboskap sudah ditawarkan atau diharuskan untuk mencari dana, sedangkan dana daripada distrik 28 Deboskap kita diperkirakan harus bisa mencapai 2 miliar. Dalam hal ini Amang Inang, kalau kita sudah memberikan yang terbaik buat Sopo Marpikir, berarti kita sudah ada donasi kita untuk Sopo Marpikir tersebut. Ya, seperti DKI, mereka harus bisa mendapatkan 14 miliar, dan distrik Bekasi juga sebesar 4 miliar, dan distrik Tangerang Bekasi sekitar 3 miliar. Jadi kita distrik 28 Deboskap sebesar 2 miliar. Ini distrik 28 Deboskap terdiri dari rayon 1, rayon 2, rayon 3 kecuali rayon Kalimantan, karena mereka berada di Kalimantan. Jadi untuk ini Amang Inang, marilah kita sama-sama mendukung kegiatan tersebut, Tahun Kesehatan dan Pesta Distrik ke-10 tahun Amang Inang. Jadi kami juga memaklumi, memang kalau kita pikir bahwa itu memang sungguh berat. Tapi Tuhan itu maha baik. Kenapa? Kita sudah melampaui masa COVID, ternyata kita masih sehat-sehat. Kemudian kita sudah merayakan atau membuat pesta pengadaan rumah pendeta, ternyata bisa. Jadi kini juga kita usahakan, hanya dengan 100 juta dari Cimanggis dan pagarannya HKBP Kota Depok, kita harus bisa juga. Kalau kita hitung-hitung misalnya 500 KK kali minimal 50.000, berarti sekitar 25 juta. Nah, kupon, jadi semakin banyak kita beli kupon, kemungkinan bisa memperoleh hadiah. Ya, jadi ini memang bagi kita, kalau kita apakan dengan 100 juta, sungguh sangat susah. Misalnya terlalu banyak pengeluaran. Tapi Tuhan itu maha baik. Ternyata kita masih diberikan berkat. Berkat sedikit pun yang kita berikan, asal dengan hati yang tulus, dengan hati yang terbuka, Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Dan ini untuk itu Amang Inang serta Naboso, marilah kita semua mendukung kegiatan Tahun Kesehatan HKBP Distrik 28 Deboskap beserta sekalian ulang tahun Distrik 28 Deboskap. Untuk itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada BPH sektor nanti yang berusaha menjalankan list proposal. Marilah kita sama-sama menjalankan ya Amang Inang ya BPH untuk dikumpulkan 50.000 minimal di pertanggiangan, atau kita sama-sama door to door atau dari rumah ke rumah. Untuk itu kita semuanya menyerahkan yang ini kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik. Dan terima kasih juga kepada perhalado kami, dan juga sudah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan. Ya, semoga kita diberikan kesehatan dan panjang umur. Jadi demikianlah yang bisa kami jelaskan untuk saat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita dengarkan lagu pujian dari Kor Remaja. Kita angkat pujian, kita bernyanyi sekaligus mengumpulkan persembahan pertama dan yang kedua.
Anugerah dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Ulangan pasal 30 yang saya baca dari ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlampau sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya dan sepatutnya kita bersyukur kepada Tuhan karena hari demi hari kita merasakan bahwasanya penyertaan Tuhan di tengah-tengah perjalanan hidup kita. Dan mungkin di antara kita sudah memiliki banyak pesan dan kesan dalam beberapa waktu kita yang selalu bersama dan bersekutu di dalam gereja Tuhan ini. Namun baiklah kalau kita perbandingkan dengan apa yang dikatakan firman Tuhan untuk minggu hari ini, sama halnya dengan suatu perjalanan yang panjang yang telah dilakukan atau dijalani oleh bangsa Tuhan dalam sejarah dulunya, yaitu bangsa Israel. Ketika Musa memimpin bangsa Israel selama 40 tahun berjalan di padang gurun keluar dari perbudakan Mesir, dan kembali mereka akan memasuki sesuatu yang disebut dengan kehidupan yang baru di tanah Kanaan. Namun saudara-saudara yang kekasih, dalam firman hari ini Musa mengingatkan kepada generasi baru atau generasi muda yang menggantikannya kepada Yosua, di mana kita tahu sendiri Musa tidak dapat memasuki yaitu tanah perjanjian atau tanah yang sudah dijanjikan Allah kepada bangsa itu untuk mereka tinggali. Namun ada satu hal yang diingatkan Musa kepada Yosua, supaya bangsa ini tetap mengingat dan hidup dan memegang yang disebut dengan firman Tuhan. Dalam hal ini hukum Taurat atau Patik itu merupakan suatu yang harus mereka ingat supaya bangsa ini dapat melihat suatu perbedaan kehidupan di dalam Tuhan dan kehidupan yang di luar Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan oleh Musa kepada Yosua, karena ini adalah nasihat Musa yang terakhir sebelum bangsa ini menyeberangi yang disebut dengan Sungai Yordan. Dan disitulah Musa mengatakan itu dengan sungguh-sungguh supaya bangsa ini dapat menikmati yang disebut dengan janji atau berkat Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini yang paling penting. Saudara-saudara yang kekasih, suatu perjalanan kehidupan yang panjang dengan berbagai dinamika di dalaman, bisa saja saudara-saudara yang kekasih berakhir kepada sesuatu yang tidak tercapai dengan tujuan atau kesuksesan. Nah, bisa dikatakan saudara-saudara yang kekasih,
setelah bangsa Tuhan ini berjalan begitu panjang, begitu banyak yang mereka lihat, begitu banyak persoalan yang mereka hadapi dan beberapa hal di dalamnya, tetapi pada akhirnya mereka banyak yang tertinggal, tidak mencapai kepada tujuan. Mengapa, saudara-saudara yang kekasih? Itu yang tadi katakan. Yang pertama, mereka tidak melihat bagaimana bahwasan yang mereka alami itu adalah tidak terlepas dari pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Bahkan mereka menganggap seolah-olah mungkin itu merupakan sesuatu kewajiban Tuhan buat bangsa itu. Sering kadang-kadang kalau di dalam perjalanan hidup kita itu selalu mengatakan itu kewajiban Tuhan buat saya. Artinya itu tanggung jawab Tuhan buat saya. Karena apa? Karena memang hidup saya ini diciptakan olehnya dan dia sudah berjanji memberikan berbagai kecukupan dan beberapa hal dalam hidup kita. Nah, apa yang kita simpulkan dalamnya? Kita berkata seolah-olah itu adalah kewajiban Tuhan, seolah-olah kita hanya menerima begitu saja. Nah, inilah saudara-saudara yang kekasih, ketika Tuhan memberikan yaitu berkat atau rencana janjinya bagi hidup manusia, Dia selalu memberikan suatu pegangan dalam hidup kita. Itu yang dikatakan tadi, yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan inilah yang pertama untuk dipegang supaya bagaimana, saudara-saudara yang kekasih, kita dapat melihat perbedaan-perbedaan di tengah-tengah kehidupan kita. Sering kita tidak bisa melihat apa perbedaan yang kita hadapi dalam hidup kita. Kita selalu mengatakan, ya hidup ini relatif saja, biasa-biasa saja, tidak ada yang lebih, tidak ada yang dirasakan sesuatu yang spektakuler atau yang ajaib, sesuatu yang baru dalam hidupku. Sebenarnya saudara-saudara yang kekasih, di dalam perjalanan hidup manusia sebagaimana bangsa ini, banyak hal-hal yang baru yang dilakukan oleh Tuhan. Cuman mata hati pikiran manusia tertutup sehingga tidak dia peka melihat apa yang sudah yang baru yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Bisa saja saudara-saudara yang kekasih, contohlah kita contohkan, kita sudah melewati begitu panjang selama 2 tahun kita COVID-19. Bisa saja ini tidak merupakan sesuatu yang aneh lagi dalam hidup kita, tidak sesuatu hal yang luar biasa pengalaman hidup kita. Karena apa, saudara-saudara? Kita dianggap itu biasa kok, sama seperti yang dulu. Padahal kalau kita telusuri, saudara-saudara, peristiwa itu sangat besar dan sangat luar biasa. Bagaimana tangan Tuhan yang memegang hidup kita sehingga kita dapat dilayakkan untuk hidup sampai saat ini. Itu sebabnya, saudara-saudara, firman inilah yang membuat kita dapat membedakan. Oh, saya dulu seandainya saya tidak berserah kepada Tuhan, seandainya saya tidak melihat bagaimana tangan Tuhan yang dapat menyertai hidup keluargaku, pribadiku, pekerjaanku, kemungkinan besar saya tidak sampai kepada keadaan saat ini. Nah, inilah saudara-saudara, ini yang diingat oleh firman Tuhan. Yang Musa lihat ataupun yang dilihat dari bangsa itu ketika mereka sudah mau mencapai kepada tujuan, ada dalih yang mereka katakan, ada tren yang dilihat oleh Musa, ada yang dilihat oleh Tuhan yang tidak lagi serius bangsa Tuhan ini, apa yang mereka sudah alami. Itu yang dikatakan, sampai dikatakan, sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlampau sukar bagimu dan tidak pula terlalu jauh. Mengapa dikatakannya tidak terlampau jauh? Berarti firman itu dekat. Karena dia dekat, maka mereka merasakan kuasa Tuhan dalam hidup. Saudara-saudara yang kekasih, apakah kita sampai ke situ dalam hidup kita? Kalau kita merasakan dalam perjalanan hidup kita. Nah, kalau kita merasakan bahwasanya firman ini sungguh-sungguh dekat, Tuhan itu dekat, kuasa Tuhan itu dekat, kita pasti merasakan bagaimana perlindungan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita mengatakan, karena Tuhan, karena kuasa Tuhan, karena kebaikan Tuhan, sehingga kita dapat memperoleh apa yang kita
inginkan atau apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Namun bangsa ini seolah-olah mengatakan ya aman-aman aja, seolah-olah itu tidak ada kedekatan firman itu di dalam hidupnya. Nah, itu sebabnya di dalam ayat ini dikatakan tidak di langit tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan naik ke langit untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Juga tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata siapakah yang akan menyeberangi ke seberang lautan untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Semakin menjauh bangsa ini, mungkin mereka merasa sombong atau mereka merasakan sudah kuat. Sebagaimana kadang-kadang di dalam kehidupan kita terjebak dalam hal ini, saudara-saudara. Oh, saya sudah memiliki suatu pegangan, jaminan dalam hidup. Seolah-olah firman Tuhan itu, apa yang Tuhan janjikan, apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, disinilah kita semakin menjauh, seolah itu adalah di seberang lautan. Padahal itu sebenarnya sudah dekat di tengah-tengah kehidupan kita. Dan itu juga dah sebenarnya saudara-saudara yang kekasih yang memberikan kepada kita keamanan dan jaminan dalam hidup kita. Nah, untuk itu saudara-saudara yang kekasih, hari ini Tuhan hendak mengatakan kepada kita semua, kepada orang-orang percaya, sebagaimana Musa mengatakan kepada Yosua, bahwasanya dikatakan tadi, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, ya ini di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Sebenarnya firman ini, Tuhan itu dekat dengan hidup kita. Tetapi perasaan kita, hidup kita kadang-kadang yang menjauh kepada Tuhan. Yang jauh bisa menjadi dekat, yang dekat menjadi jauh. Karena apa saudara-saudara yang kekasih? Karena kita tidak menyadari apa yang sudah kita alami, kita tidak pikirkan dan kita renungkan. Sebenarnya di dalam itulah Tuhan berkarya dalam hidup kita. Atau di dalam kehidupan lain, di dalam hidup kita, mengapa yang sudah dekat dalam hati kita menjadi jauh? Karena kita tidak mau belajar dan tidak mau selalu menggumuli apa yang dalam hidup kita. Mungkin kita sudah merasa aman dalam hidup kita. Itu yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, Bapak Ibu. Tetapi kalau orang yang percaya, sekalipun dia tidak memiliki suatu masalah dalam hidupnya, tetapi dia selalu dengan kesungguhan untuk tetap merenungkan, percaya dan dekat dalam hidup kita. Dan ini kunci rahasianya saudara-saudara. Sehingga apa yang terjadi lagi dalam hidup kita, sebenarnya kita semakin diberkati oleh Tuhan. Nah, pada zaman saat ini banyak orang, mengapa semakin orang selalu mengatakan bah luar biasa peningkatan yang terjadi dalam saat ini. Banyak orang mengatakan bahwasanya perubahan itu sangat luar biasa terjadi di bidang ekonomi, di bidang sosial, di bidang dalam persekutuan. Tetapi sejauh itu saudara-saudara, kita tidak merasakan bagaimana sebenarnya peran Tuhan, campur tangan Tuhan di dalamnya. Padahal saudara-saudara yang kekasih, kedekatan Tuhan di dalam hidup kita, itulah yang menyebabkan hidup kita memperoleh yaitu sukacita dan rasa aman dalam hidup kita. Dan itu bisa kita praktikkan saudara-saudara di keluarga kita. Kalau selama ini kita mungkin selalu memanggil Tuhan di dalam ibadah kita, rajin berdoa, kita selalu dengan disiplin membaca firman Tuhan, kita selalu melihat bagaimana mengikuti live streaming yang ada di tengah-tengah berbagai aplikasi dalam hidup kita. Tetapi saudara-saudara, kalau kita tidak pergunakan dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, dan kita mau melakukan ini semua dalam kehidupan kita atau mempraktekkannya, itu sangat terpapar dekat dalam hidup kita. Tetapi sebenarnya hati kita semakin jauh dari itu, karena tidak ada keseriusan dalam hidup kita. Nah, inilah diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini saudara-saudara. Dan satu efek yang kita lihat di dalam ayat yang berikutnya, ketika bangsa ini, ketika orang yang percaya yang selalu mengatakan Tuhan itu dekat, firman Tuhan itu dekat,
maka problema apapun yang kita hadapi dalam hidup kita secara pribadi, baik dalam beban-beban di dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti itu dapat diatasi dalam hidup kita. Karena apa? Karena Tuhan itu dekat sama kita untuk menolong kita, saudara-saudara. Tidak ada persoalan di dalam hidup kita di dunia ini yang tidak bisa diselesaikan oleh Tuhan. Ketika kita terbuka dan percaya di dalam Tuhan ada jalan keluar, di dalam Tuhan ada kelepasan, di dalam Tuhan ada berkat, di dalam Tuhan ada sesuatu yang indah untuk yang kita dapat temui di tengah-tengah perjalanan hidup masa depan. Karena apa, saudara-saudara? Karena kita percaya firman itu dekat sama kita. Tuhan itu dekat, tidak jauh, tidak di atas gunung, tidak di seberang lautan atau di langit dikatakan firman Tuhan. Tetapi ketika kita percaya Tuhan itu sungguh-sungguh hidup dan ada di dalam hidup kita, Dia sangat dekat, saudara-saudara, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam pergumulan kita, di dalam segala situasi yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Kita harus akui perjalanan hidup kita tidak selalu mulus, tetapi kita selalu percaya di dalam Tuhan. Ketika kita selalu membuka hati, Dia datang untuk dekat kepada kita. Kita percaya Allah kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang setia dan baik, yang selalu menolong hidup kita. Dan ini dapat kita buktikan, Allah yang menjadi manusia di dalam Yesus Kristus, Allah yaitu di dalam Yesus Kristus, oleh karena cinta kasih-Nya, Dia mati untuk menebus dosa kita, untuk menunjukkan kedekatan Allah di dalam hidup kita. Dan Dia peduli dengan manusia supaya manusia memperoleh hidup yang kekal, agar semua manusia yang percaya dalamnya memperoleh kelimpahan dan berkat. Dan hal ini juga ditawarkan kepada kita semua, saudara-saudara. Bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus sangat dekat bagi hidup kita. Persoalannya bagaimana sikap hati kita untuk menerima dan selalu percaya di dalam Dia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, hari ini Tuhan hendak mengatakan kepada kita, firman itu dekat di dalam mulutmu, di dalam hatimu, di dalam seluruh aspek kehidupanmu. Ketika kita selalu menyediakan tempat buat Tuhan, tetapi firman itu menjauh dari hidup kita ketika kita menerima kuasa dunia dan kita tidak mau meninggalkan yaitu kebiasaan-kebiasaan duniawi, maka disitulah maka kita akan mengatakan begitu jauh Tuhan itu, di seberang lautan, di atas gunung, di atas langit. Karena apa? Karena kita tidak memberikan suatu tempat bagi Dia dalam hidup kita, dalam keluarga kita, di dalam seluruh pekerjaan kita, sebab Dia selalu ingin mau dekat kepada kita dan memberkati kita. Oleh sebab itu, marilah saudara-saudara, mari kita buka hati kita dan kita melepaskan segala beban, melepaskan segala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah jalannya bagi hidupmu untuk dapat Tuhan dekat dan akan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk firman hari ini. Di dalam firman-Mu Engkau menasihatkan bahwa firman ini sangat dekat kepada hidup orang percaya, di dalam mulut, di dalam hati, di dalam seluruh kehidupan kami. Kami sungguh ya Tuhan percaya untuk firman hari ini. Biarlah kami selalu tahu bersyukur dan selalu menyerahkan diri kepada-Mu ya Bapa. Dan kami selalu dengan rendah hati untuk mengakui dalam pengalaman hidup kami, satupun kami ya Tuhan tidak akan lepas dari berbagai musibah, berbagai kesulitan, pergumulan yang sudah kami alami, kalau tidak Tuhan dekat dan sungguh menolong dan berbuat hidup kami. Biarlah ini menjadi sesuatu pesan yang sangat luar biasa dalam hidup kami pribadi, lepas pribadi Tuhan, supaya kami jangan menjadi lemah, supaya kami jangan jatuh ke dalam kesombongan, supaya kami jangan jatuh ke dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab Tuhan mau untuk selalu memberkati hidup kami sepanjang jalan, sepanjang hidup kami di tengah-tengah dunia ini.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami sehingga saat ini. Kami patut bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam berbagai aktivitas kami, dalam pelayanan gereja-Mu ya Tuhan yang terus berlangsung sampai pada saat ini. Biarlah Tuhan tolong kami sekalian ya Tuhan untuk ikut serta di dalam mendukung berbagai pelayanan, aktivitas baik dari kategorial, mulai anak sekolah minggu remaja, naposo bulung, perempuan, ama dan lansia. Biar Tuhan pakai semuanya ya Tuhan menjadi suatu kesempatan bagi kami untuk melayani dan untuk mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Biarlah ya Tuhan berikan kekuatan, hikmat daripadamu kami untuk tetap melakukannya setiap saat dan jadwal yang ditentukan oleh gerejamu. Bapa di surga, kami tetap menyerahkan seluruh aktivitas yang akan berlangsung ya Tuhan, terutama di dalam parheon perempuan yang akan dilaksanakan yaitu minggu depan sebagai parheon saat puncak. Biar Tuhan berkati, biar semuanya itu dapat berjalan dengan baik dan kami semua mendapat berkat, kami mendapatkan yaitu sukacita di dalam kegiatan itu. Biar Tuhan tolong kami untuk khususnya kepada para perempuan untuk bangkit untuk melayani Tuhan, supaya mereka bersatu padu, saling mengasihi, saling melayani dan saling membangun di dalam segala hal. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk kepada anak-anak kami yang saat ini dalam program Bible Camp di Sukabumi. Biar Tuhan tetap menyertai sepulang dari tempat itu ke Cimanggis dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapa di surga juga, biarlah kami menyerahkan ya Tuhan untuk segala pelaksanaan dari kegiatan panitia tahun kesehatian di distrik 28 Deboskap, khususnya rayon 3, di mana huria kami, gereja kami ya Tuhan terlibat di dalamnya, di dalam ikut serta di dalam kegiatan ataupun program di panitia. Biarlah Engkau membukakan hati kami semua bersatu padu untuk membangun di semuanya itu. Dan juga ya Tuhan, pada hari yang akan datang kami akan melantik yaitu panitia tahun kesehatian secara huriah KBP Cimanggis dan juga pesta Gotilon yang akan kami laksanakan di tahun ini. Biarlah Tuhan memberkati semuanya sehingga semua itu dapat berjalan sekaligus dengan baik. Kami yakin dan percaya sebagaimana firman hari ini, segala sesuatunya Tuhan dapat berjalan dengan baik sebagaimana kami rasakan selama ini, bahwa penyertaan Tuhan sungguh luar biasa dapat memberkati dan menyertai segala bentuk program daripada kegiatan gerejamu. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat jemaat yang pindah ke gereja yang lain ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, biar mereka menjadi suatu jemaat yang baik di tengah-tengah gereja yang mereka dapatkan di gereja yang baru, sehingga mereka ikut serta dalam pelayanan. Demikian juga ruas yang menjadi jemaat yang baru di gereja kami, yaitu di keluarga TH Pardede dan Ibu M. Boru Simanjuta bersama 2 anak yang pindah dari HKBP Cilincing. Biarlah mereka ya Tuhan menjadi jemaat yang baik dan Tuhan berkati dalam keseharian mereka, terutama ikut serta juga di dalam pelayanan gerejamu. Tak lupa juga kami ya Tuhan menyerahkan dari jemaatmu ya Tuhan yang Engkau panggil ke sisimu ya Tuhan, yaitu Ibu D. Nainggolan Opu Herlina Boru, yang mana ya Tuhan pada hari yang lalu Engkau panggil ke hadapanmu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau menguatkan, menghibur semua keluarga yang ditinggalkan. Biarlah untuk hari ini di dalam acara untuk yang sesuai dengan adat dan juga pemakaman, biar Tuhan tetap memberikan kelancaran dan sehingga nama Tuhan dapat dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa di sorga, semua jemaatmu yang berulang tahun kelahiran, pernikahan,
Biarlah Tuhan semakin memberkati di dalam hari-hari mereka, di dalam pekerjaan mereka. Dan semua jemaat ya Tuhan yang sudah memberikan persembahan-persembahannya Tuhan, biarlah Tuhan semakin memberkati dalam segala pekerjaan, di dalam segala sesuatu ya Tuhan yang mereka lakukan untuk tetap menjadi berkat dalam kehidupan mereka dan menjadi berkat untuk semuanya ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Dan saat ini juga kami tidak lupa ya Tuhan menyerahkan hidup kami masing-masing yang di dalam sakit penyakit, Tuhan sembuhkan. Di dalam pergumulan yang berat, di dalam kepribadian masing-masing, ataupun dalam keluarga, ataupun apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini ya Tuhan, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami percaya Engkau akan menolong dan memberikan jalan keluar dalam seluruh kesulitan kami. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara-saudara, kita sambut firman Tuhan. Kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 28 ayat 1 dan berikutnya. Kami undang untuk bangkit berdiri. Firman Tuhan Allah, sumber kehidupan, damai dan senang, sumber sukacita yang melimpah
kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roda jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.